Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarsi, NIM 1811060024, akan melakukan skill lab tentang anamnesa pada ibu postpartum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, ya silakan duduk, silakan masuk. Ya, ada yang saya bisa bantu atau ada keluhan apa Ibu? Saya ingin periksa habis melahirkan. Baik, sebelum saya melakukan pemeriksaan, nanti saya akan menganamnesa Ibu. Nah, maksud dan tujuannya itu, Ibu akan memberikan informasi tentang Ibu kepada saya, agar nanti saya bisa catat. Nanti kalau misalkan ibunya datang, udah ada data-data dari Ibu. Sebelum itu saya perkenalkan diri ya Bu. Perkenalkan, nama saya Bidi Winarsi yang bertugas pada hari ini. Baik, langsung saja ya Bu ya. Nama Ibu siapa? Fariska Putri, Umurnya berapa Bu? 25 tahun. Agamanya Islam ya Bu? Iya, Sukunya juga Jawa ya? Jawa. Kemudian pendidikan terakhir atau sekolah terakhirnya apa Bu? SMA. Pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Alamatnya? Karangdubur. Kemudian kalau boleh tahu nama suaminya siapa? Ajis. Umurnya berapa? 28 tahun. Agamanya Islam ya? Islam. Kemudian sukunya juga Jawa ya? Jawa. Kemudian pendidikan terakhir dari suami? SMA. Pekerjaannya suami? Pelayan. Kemudian alamatnya sama ya? Iya, Kemudian kemarin pas menikah itu usia berapa? 24 tahun. Lama menikahnya berarti 1 tahun sama sekarang. Iya, Berarti menikah langsung punya anak ya? iya. Iya. Ini pernikahan yang pertama atau yang keberapa? Pertama. Kemudian status pernikahannya saya Bu ya? Biasa. Alhamdulillah. Kemudian kemarin ya pas pemeriksaan itu ibunya periksa di mana? Kadang di bidan desa, kadang di puskesmas. Kemudian pas kehamilan itu mulai kehamilan itu apa yang ibu rasakan? Mual muntah. Kemudian masuk ke trimester 2, apa yang ibu rasakan? Sakit punggung. Kemudian pas terakhir udah punya, udah mulai besar, udah masuk ke persalinan ya, itu apa yang ibu rasakan? Capek bolak-balik pipis. Ya. Kemudian selama kehamilan itu ada perdarahan, keputihan, flu kayak gitu nggak Bu? Nggak ada. Nah, pas persalinan itu, pas ibunya udah mulai mulus-mulus kayak gitu, udah mulai kencang-kencang, kan ke puskesmas ya Bu ya. Nah, pas itu sampai ke pembukaan 10, ada kendala atau tidak Bu? Alhamdulillah nggak ada, cuman pembuatannya lama Bu. Bidan hanya memberitahu saya untuk jalan-jalan, makan dan minum. Nah, pas bidannya nyuruh ibunya jalan-jalan, ibu jalan-jalan soalnya biar cepet gitu ya Bu ya pembukaannya ya. Iya. Kemudian saat bayinya lahir itu ada kendala atau tidak? Alhamdulillah nggak ada, bayinya langsung keluar. Hanya saja saat sebelum bayinya lahir, bidan memberikan robekan pada jalan lahir. Berarti nanti dijahit ya? Iya. Kemudian setelah bayinya lahir kan tinggal plasentanya tuh. Nah itu tuh ada yang tertinggal atau tidak? Tidak ada, semuanya lengkap apa yang dikatakan bidannya. Hanya saja setelah plasenta keluar, tangan bidan masuk, katanya takut ada yang masih ketinggalan. Berarti tangan bidannya tuh masuk ya ke itu ya, takutnya ada yang ketinggalan juga, sehingga tidak menimbulkan perdarahan nantinya. Baik, setelah bayinya lahir, plasenta lahir kan dijahit ya Bu ya? Iya. Nah setelah itu bidan itu melakukan misalkan seperti melakukan tensi darah, pernapasan, kemudian suhu sama nadi, terus mengecek pengeluaran perdarahannya enggak Bu? Iya Bu. Kemudian kalau boleh tahu kemarin keadaan bayinya normal kan, nggak ada cacat? Normal. Kemudian tanggal berapa kemarin? 1 Desember 2020. Kemudian berat bayinya berapa?
3.200. Jamnya tanggal berapa? Jam berapa? 5 pagi. 5 pagi. Kemudian kalau boleh tahu jenis kelaminnya apa? Cewek. Oh, cewek. Anak pertama cewek ya, Bu ya. Setelah melahirkan itu ibunya sama bayinya dipisah atau disabareng gitu? Iya, setelah selesai melahirkan saya sama bayinya. Nah, kemudian setelah bayinya lahir, si bayi itu langsung didekapkan ke ibu apa tidak? Iya, setelah bayinya lahir, bidan langsung mendekatkan ke saya sambil bidan mengeluarkan plasenta. Oh, berarti waktu itu setelah bayinya lahir langsung menyusui ya Bu ya? Iya. Kemudian berarti ini anak pertama ya tadi ya Bu ya, normal ya. Nah, berarti dulu tuh belum pernah KB? Belum. Nah, rencananya nih setelah ini nih ibunya mau KB apa? Saya mau coba KB suntik dulu. Mau KB suntik yang 3 bulan ya? Iya. Kalau misalkan nanti nggak cocok, ibu bisa KB suntik seperti implan atau IUD. Itu tahannya lebih lama. Kemudian makan sehari itu berapa kali? 3 kali sehari. Kemudian minumnya berapa? 18 per hari. 18 ya. Kemudian BAB sama PAK-nya lancar nggak Bu? Lancar. Aktivitasnya setelah melahirkan apa di rumah? Paling nyuci, masak, bersih-bersih. Pas bersih-bersih itu suami keluarga itu membantu? Membantu. Kemudian istirahatnya? Kurang tidur. Kurang tidur. Kemudian sehari tuh mandi 2 kali, cuma ada keramas kayak gitu nggak Bu? Iya. Kemudian setelah selesai melahirkan udah melakukan hubungan? Belum melakukan lagi, soalnya baru melahirkan. Belum ya, jangan dulu, nanti dulu, soalnya biar jahitannya tuh kering dulu gitu. Nanti kalau melakukan takutnya ada infeksi atau gimana. Nah, dari dulu sekarang keluarga atau ibunya tuh ada penyakit seperti asma, hipertensi, jantung, HIV seperti itu enggak Bu? Tidak ada. Tidak. Kemudian apa sih yang ibu rasakan setelah bayinya lahir? Senang dan bahagia. Terus dari pihak keluarga dan suami juga senang Bu? Senang. Rencana mau merawat bayinya bagaimana? Mau dirawat sendiri aja, paling nanti dibantu sama ibu saya atau mertua dan suami. Ya, soalnya biar nanti ibunya juga bisa istirahat ya. Iya. Kemudian rencana untuk menyusuinya tuh bagaimana? Paling menyusui langsung ke bayinya. Oke, bagus itu Bu, lebih baik langsung daripada tidak, soalnya biar mendekatkan ibu sama si bayi. Kalau misalkan ibunya bekerja, nanti bisa menggunakan dipam gitu ya, nanti asinya itu disimpan di kulkas kayak gitu. Kemudian pengambilan keputusan dalam keluarga siapa? Suami. Kemudian aktivitas atau interaksi sosial setelah melahirkan di luar rumah itu apa aja? Ya ikut pengajian, rutinan, yasinan gitu sih. Oke. Sekarang anggota keluarga yang ibu tinggali siapa aja? Ada siapa aja? Ada aku, ada suami, ada mertua, ada adik, ada kakak. Semuanya ada ya Bu dalam satu rumah? Ada. Kalau boleh tahu nih, mohon maaf nih sebelumnya, penghasilan sebulan dalam keluarga itu apakah dapat mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari? Alhamdulillah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Baik. Apakah sebelumnya itu ibu udah tahu kebutuhan sama perawatan setelah melahirkan? Sudah, tapi nggak semua. Baik, karena belum semuanya, saya jelaskan ya Bu ya. Nih, gizi Bu Nifas itu harus benar-benar terpenuhi, soalnya untuk melancarkan ASI sama juga mempercepat pengeringan jahitannya. Nah, apa yang ibu makan itu
misalkan seperti daging. Kalau misalkan nggak ada daging bisa diganti dengan telur, tahu, tempe gitu. Yang penting banyak mengandung protein. Terus menyusuinya juga tadi sendiri ya, menyusui maksudnya nggak langsung gitu ya, nggak melalui apa-apa gitu ya. Kemudian nih ya, kalau misalkan mandi tadi 2 kali sehari keramas juga ya. Nah kalau misalkan mau cepok ya Bu, saya mau beritahu, cepok itu kalau habis BAB atau BAK itu dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Kenapa? Nanti takutnya kuman atau bakteri itu masuk gitu loh Bu. Kemudian ganti pembalutnya berapa jam sekali? 4 jam sekali. Ya Ibu, 4 jam sekali bagus banget. Kalau enggak misalkan pembalutnya udah penuh langsung aja ganti, nggak harus tunggu 4 jam ya Bu ya. Kemudian pakaian yang Ibu pakai juga harus menyiram keringat gitu, jadi nanti tuh keringatnya tuh nggak menempel kemana-mana, jadi langsung ke bajunya. Kemudian tadi pemberi ASINnya juga secara langsung ya Bu ya. Pemberi ASINnya tuh sampai umur 2 tahun. Kalau pas pertama itu sampai 6 bulan, jangan dikasih makanan tambahan ya Bu ya. Kecuali misalkan obat, vitamin kayak gitu nggak apa-apa. Kemudian ada nih tanda bahaya pada ibu nifas setelah melahirkan, seperti perdarahan, infeksi rahim, kemudian sakit kepala yang tak tertahankan, kemudian sesak nafas, kemudian kakinya bengkak, kemudian nyeri. Kalau misalkan ibu ada tanda-tanda seperti itu, ibu langsung datang ke puskesmas atau ke bidan ya, atau ke dokter obgyn juga bisa ya Bu ya. Kemudian tadi istirahatnya juga kurang ya Bu ya, tapi kan karena bisa dibantu oleh suami atau keluarga, insya Allah nanti bisa tidur dengan nyenyak ya Bu ya. Kemarin setelah melahirkan itu dari bidan diajarin cara berjalannya, terus berdirinya kayak gitu nggak Bu? Mau ke kamar mandi diajarin, mau cepok itu juga diajarin nggak? Ajarin. Baik. Jadi apa yang Ibu rasakan, misalkan tiba-tiba sakit apa gimana gitu, bidan langsung datang kan? Datang. Iya. Kalau begitu terima kasih atas informasi yang Ibu berikan. Nanti apa yang tadi saya jelaskan semoga dapat bermanfaat ya Bu ya. Iya. Nah sebelumnya ada keluhan lagi selain yang tadi? Tidak. Kalau begitu kita langsung ke pembahasannya Bu ya. Silakan Ibu ke tempat tidur, nanti saya kesana, saya mempersiapkan dulu ya. Iya.